Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Widiasari, NPM 171000247. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai asuransi syariah. Alasan saya memilih topik mengenai asuransi syariah yaitu karena banyaknya pertanyaan yang timbul mengenai perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional lainnya. Di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu kasus PT Prudential Life Assurance. Di tengah pergeseran tren masyarakat yang mulai menunjukkan minat terhadap sistem asuransi, perusahaan asuransi pun harus menunjukkan bahwa ia betul-betul dapat menjadi andalan dan harapan masyarakat yang membutuhkan perlindungannya. Setelah dahulu pernah bermasalah oleh salah satu agen penjualnya, PT Prudential Life Assurance harus berjibaku kembali, kali ini dengan pihak nasabahnya. Pokok perkaranya adalah yaitu klaim asuransi yang tidak dibayarkan. Sebagai pengingat, PT Prudential yang secara umum layak diakui prestasinya, terutama dalam menjaring nasabah. PT Prudential digugat oleh Victor Josinaga, suami dari almarhumah Eva Pasaribu yang merupakan nasabah perusahaan asuransi jiwa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Keunggulan dari asuransi syariah ini adalah yang pertama, transparansi pengelolaan dana peserta asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta yang sesuai syariah. Dana tabaruk akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah. Yang kedua, pengelolaan dana peserta secara islami dengan menghindarkan riba. Asuransi syariah menghindarkan dari fungsi asuransi konvensional yang mengandung riba atau bunga. Yang ketiga, adanya alokasi dan distribusi surplus underwriting. Keunggulan asuransi syariah yang keempat yaitu asuransi rangka kapal syariah, yaitu memberikan jaminan atas kerusakan atau kerugian terhadap kapal, mesin, dan perlengkapan dari bahaya laut dan risiko pelayaran. Yang kelima, asuransi aneka syariah. Asuransi tanggung gugat menjamin tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, baik berupa cedera badan atau kerusakan harta benda. Yang keenam, asuransi uang syariah. Memberikan jaminan atas kehilangan uang, emas, dan atau yang disertakan dengan uang milik tertanggung selama disimpan di dalam brankas, lemari besi, atau tempat penyimpanan uang lainnya. Kelebihan yang ketujuh yaitu asuransi kecelakaan diri syariah. Memberikan jaminan terhadap risiko kematian, cacat, dan biaya perawatan atau pengobatan yang disebabkan oleh kecelakaan. Yang kedelapan, asuransi kebongkaran syariah. Menanggung kerugian akibat dari pencurian yang pencurinya memasuki ruangan yang ditempati tertanggung dengan jalan kekerasan atau pembongkaran, dan juga kekerasan kepada barang-barang tertanggung sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Asuransi memiliki beberapa jenis produk asuransi umum syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asuransi harta benda syariah. Jenis-jenis asuransi harta benda, yang pertama, polis standar asuransi kebakaran Indonesia dan polis standar gempa bumi Indonesia. Yang kedua, asuransi rekayasa syariah. Asuransi rekayasa adalah salah satu bentuk asuransi yang memberikan pertanggungan atau risiko kehilangan atau kerusakan terhadap objek yang dipertanggungkan selama masa konstruksi. Yang ketiga yaitu asuransi pengangkutan barang syariah. Asuransi yang menjamin kerusakan atau kerugian barang yang diangkut dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan alat angkut darat atau alat angkut laut atau udara, terhadap risiko-risiko yang terjadi selama pengangkutan barang. Dari materi tersebut timbullah pertanyaan. Yang pertama, apa contoh dari asuransi yang ditawarkan di Indonesia? Contoh asuransi yang ditawarkan di Indonesia yaitu yang pertama asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah dan properti, dan asuransi pendidikan. Pertanyaan yang kedua yaitu apa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional lainnya? Yang pertama, perbedaannya itu dari prinsip dasar. Prinsip dasar asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta. Pada asuransi konvensional, prinsip dasarnya yaitu pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh.
Perbedaan selanjutnya yaitu akad atau perjanjian. Asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad tafakul, yaitu tolong-menolong. Pada asuransi konvensional, yang menjadi landasan yaitu prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual-beli. Akad ini dijalankan menurut syariah, yaitu harus ada kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabulnya. Yang ketiga, kepemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta asuransi, sehingga perusahaan hanya berperan sebagai pengelola dana tanpa hak memiliki. Pada asuransi konvensional, dana premi harus dibayarkan nasabah atau tertanggung, sama seperti transaksi jual-beli pada umumnya. Pertanyaan yang ketiga, yaitu apa manfaat asuransi syariah? Manfaat asuransi syariah bagi kaum muslim yaitu yang pertama menggunakan prinsip tolong-menolong, bebas dari riba, premi tidak akan hangus, bisa double claim, bebas kontributor dasar jika tidak mampu membayar, lebih transparan, proteksi tidak berubah jika telat bayar, pengelolaan dana wajib berdasarkan syariat Islam, dan nasabah dapat pembagian keuntungan secara adil. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu arti dari asuransi syariah sendiri yaitu asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional lainnya yaitu yang pertama ada pada prinsip dasarnya. Prinsip dasar asuransi syariah, pertanggungan resiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta. Peserta saling membantu dan tolong-menolong. Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi resiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Asuransi konvensional yaitu pemindahan resikonya dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh. Secara sepenuhnya asuransi akan menanggung resiko atas nama tertanggung, baik untuk aset, kesehatan. Ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku. Saran dari materi tersebut yaitu seharusnya asuransi syariah ini dapat diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat, terutama masyarakat muslim, agar masyarakat muslim lebih mengerti apa itu mengenai asuransi syariah. Sekian materi mengenai asuransi syariah yang saya